你们先穿衣服。好了，龙杀之人，杀死龙凌风的群臣。有空间池的地方必有。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-553. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 552. Kemarin proses penyerapan pada danau spiritual ini masihlah terus berlangsung, di mana kekuatan dari Qingchen juga semakin meningkat. Namun dia merasa ini masihlah belum cukup untuk membantunya naik tingkat lagi. Maka karena itulah Qingchen mengeluarkan batu gioknya agar mempercepat penyerapan. Sesaat kemudian Qingchen telah mengalami sesuatu yang membuat guntur surgawi muncul. Ini pun masuk ke dalam danau tersebut. Hal itu tentu saja tidaklah disia-siakan oleh mereka, karena kapan lagi kekuatan guntur surgawi bisa mereka padukan dengan energi spiritual pada danau tersebut. Waktu teruslah berlalu dan perlahan-lahan Qingchen bersama para gadisnya telah mengalami peningkatan, di mana ketiga gadis Qingchen sudah berada di ranah Martial King tingkat menengah. Sedangkan Qingchen sendiri sudah berada di ranah Martial Emperor tahap menengah. Selain itu, Qingchen juga bisa melihat pemandangan indah di hadapannya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Qingchen meminta para gadisnya untuk segera berpakaian dulu, karena bagaimanapun dia bisa melihat semuanya dari sini. Pada akhirnya mereka pun segera naik ke permukaan untuk memakai pakaian mereka. Setelah selesai, kini adalah giliran Qingchen yang memakai pakaiannya. Tapi sebelum itu dia meminta ketiga gadis ini untuk tidak melihatnya. Pada akhirnya Qingchen pun juga ikut naik ke permukaan. Hanya saja Jiryu yakin kalau Qingchen pasti sengaja melakukan hal barusan. Berhubung ia sulit untuk menjelaskannya, hal itu pun membuat Chen Sisi tidak dalam duga Qingchen agak mesum kepada mereka. Qingchen cukup malu untuk membahas hal tersebut, jadi dia pun membahas hal lain saja. Ia senang karena mereka telah naik tingkat. Sebelum pergi, Qingchen akan menyerap seluruh air danau itu karena supaya orang lain tidak dapat menggunakannya. Tidak ingin ketinggalan, Jiryu juga mencoba untuk membantu Qingchen, tapi dengan kekuatan yang dia miliki sangatlah sulit untuk bisa menyerap danau tersebut. Ia pun bingung mengapa hanya Qingchen saja yang dapat mengumpulkannya. Qingchen tidaklah menjawab dan terus melakukan penyerapan. Perlahan-lahan namun pasti terlihat kalau air pada danau ini semakin menyurut. Dan mereka pun mulai menyadari kalau di dasar danau itu terdapat begitu banyak batu berkualitas tinggi, yang mana ini sangatlah berguna untuk kultivasi mereka. Qingchen pun memberitahu kalau dia telah mengambil bagian sebanyak 80% dari air danau. Jadi harta yang tersisa pada tempat ini akan dia serahkan kepada mereka. Dengan sebanyak itu maka sudah lebih daripada cukup untuk dapat mencapai puncak dari ranah Martial King. Para gadis Qingchen tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Jadi dirinya pun akan mengambil beberapa batu spiritual yang ada, sedangkan sisanya akan dia serahkan kepada para gadisnya. Namun di tengah semua itu, terdengarlah kalau beberapa orang telah datang kemari. Mereka cukup terkejut pasalnya terdapat sebuah formasi yang menghalangi tempat ini, yang tentu saja membuat mereka bertanya-tanya, apakah ada sesuatu di bawah tempat tersebut. Tanpa pikir panjang, ketiga pria ini langsung saja melancarkan serangan agar dapat menghancurkan formasi tersebut.
Melihat apa yang terjadi membuat para gadis Qingchen agak panik. Terlebih lagi, tidaklah butuh waktu lama bagi mereka untuk dapat menghancurkan pertahanan yang Qingchen bentuk. Ini juga sempat mengejutkan Qingchen. Pada akhirnya, ketiga peri ini pun telah sampai tepat di hadapan Qingchen. Namun pertahanan mereka itu langsung saja teralihkan pada kecantikan yang dimiliki oleh ketiga gadis ini. Tapi salah satu dari mereka mengenali Qingchen. Jadi dia pun melapor kepada Tuan Ryojoshi kalau pria di hadapan mereka adalah Qingchen. Dialah yang telah mengambil begitu banyak buah roh warna-warni. Selain itu, Qingchen juga adalah pelaku yang telah berani menghabisi Long Ningfang. Mengetahui apa yang telah terjadi tentu saja membuat Ryojoshi ini menjadi kesal kepada Qingchen. Ia pun berniat untuk membalaskan dendam Long Ningfang. Tapi sebelum dirinya bisa menyentuh Qingchen, Ryojoshi ini agak terkejut. Pasalnya tempat itu memiliki batu spiritual yang cukup langka. Mereka pun yakin kalau sebelumnya pasti ada kolam luar angkasa dan semua hartanya sepertinya mungkin sudah diambil oleh kelompok Qingchen. Dengan begini mereka pun memiliki alasan lain untuk bisa menyerang mereka. Selama kelompok Qingchen mau menyerahkan seluruh harta yang mereka miliki, maka dia berjanji akan memberikan pengampunan. Sedangkan untuk ketiga gadis ini akan dia nikmati dulu. 龙杀之人，杀死龙凌风的秦尘，有空间池的地方必有。Qingchen agak kesal karena mereka mau melibatkan ketiga gadisnya. Mereka pun bertanya di manakah Qingchen menyembunyikan danau spiritual. Qingchen tidaklah takut dan menganggap mereka itu hanyalah sekumpulan badut saja. Kesal akan pertanyaannya, sebuah serangan langsung saja tertuju kepadanya. Namun Qingchen dapat dengan mudah menahannya, yang membuat pria itu agak terkejut. Tapi ia tidak ada niatan untuk berhenti dan kembali lagi melakukan penyerangan dengan skala yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Namun sebelum bisa melakukan hal itu, Qingchen dengan mudah menghancurkan formasinya dan bahkan kembali memberikan tekanan kepadanya. Harta yang dimiliki oleh pria tersebut tidak dapat menahan tebasan pedang Qingchen. Bahkan formasi yang dirinya bentuk juga hancur. Tidak ada yang bisa membantunya karena serangan tersebut telah menghabisi nyawanya. Melihat apa yang terjadi membuat Ryojoshi agak kesal. Karena apa yang telah Qingchen lakukan sangatlah kejam dan tak bisa dimaafkan. Tapi Qingchen tidaklah peduli dengan apa yang dia katakan. Qingchen meminta agar pria ini tidaklah berpura-pura baik dan lebih baik segera menunjukkan niatan aslinya. Pada akhirnya Ryojoshi pun mulai melakukan penyerangan yang cukup berbahaya. Ini semua dia lakukan untuk bisa mengalahkan Qingchen. Sepertinya serangan itu tidaklah biasa, sempat membuat ketiga gadis Qingchen merasa khawatir. Namun sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun malah bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Melihat sebuah celah, rekan Ryoshi pun mulai melakukan sesuatu, di mana dia telah memasang beberapa bendera formasi agar mencegah mereka pergi kemana-mana. Namun bagi Qingchen, apa yang mereka lakukan itu sangatlah sia-sia. Terlebih lagi, serangan ini juga terlalu lemah untuknya. Qingchen pun mulai mengalirkan kekuatan pada pedang miliknya dan langsung saja beradu serangan dengan Ryojoshi, yang mana hal itu tentu saja membuatnya terkejut. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.